Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid Raya Baitus Salam, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Tadi sudah panjang lebar guru kita Ustadz Agus yang menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan tema kita. Maka pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita. Bahwasanya terkadang kita sebagai manusia pernah dalam kondisi yang dilematis. Betul Bapak Ibu ya? Antara kita membalas budi atau terjebak dalam kondisi tekanan gitu. Maka untuk menyikapi hal ini kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi perbedaan atau apa perbedaannya orang yang menghargai dengan orang yang diperbudak budi? Apa perbedaan? Yang pertama, orang yang menghargai itu adalah bagaimana menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang tersebut, membalas kebaikannya dengan niat karena Allah, tetapi ia masih memiliki kontrol. Tidak semerta-merta kita mengikuti apa yang diinginkannya. Itu ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita melakukan kebaikan tetapi satu kita merasa terbebani dan kita bisa memiliki hak untuk tidak mengikuti selama permintaannya itu melanggar daripada prinsip syariat atau mungkin di luar daripada batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan diperbudak budi, nah ini yang justru kita malah seakan-akan kita mengikuti apa yang menjadi keinginannya sehingga kita tidak memiliki kontrol. Kita mengikuti apa yang diinginkan, kemudian apalagi yang diperintahkan itu adalah hal yang melanggar syariat. Ya, dan itu di luar batas kemampuan kita, maka itu sama saja tidak sesuai atau bukan termasuk dalam kategori kita menghargai dalam hal membalas kebaikan orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membantu orang lain, maka kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, jangan memaksakan di luar daripada kemampuan kita. Sehingga kita tidak mesti sama membalasnya itu dengan apa yang orang tersebut berikan kepada kita. Makanya Nabi memberikan tips, Nabi memberikan contoh apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Kata Nabi, "Waman sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa orang yang berbuat baik terhadap dirimu, maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'una. Tetapi ketika engkau tidak mampu membalasnya, fad'ulah, maka doakan orang tersebut. Nah, jadi ini merupakan cara terbaik Nabi. Bahkan doa itu adalah balasan terbaik yang berpotensi dari kita menjaga dari sifat riya. Betul Bapak Ibu ya? Kalau mungkin orang berbuat baik, misalkan ngasih donat, kita pengennya ngasihnya yang lebih mahal gitu ya, kue yang lebih mahal gitu. Nah mungkin kan ada harapan ingin dipuji dan sebagainya. Tapi kalau doa, Nabi menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Ketika seorang hamba mendoakan saudaranya, tak lain secara sembunyi-sembunyi, tak lain para malaikat pun akan mendoakan baginya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang sama sesuai apa yang kau doakan. Nah, jadi ini yang harus kita contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, Bapak Ibu. Nabi SAW itu membalas budi kebaikan orang lain itu dengan mendoakannya. Dalam riwayat Muslim, Nabi telah suatu ketika Ibnu Abbas, ketika itu Rasulullah SAW itu masuk ke dalam kamar mandi. Ibnu Abbas itu menyiapkan wadah air, dan ketika Rasulullah keluar menanyakan siapa yang menyiapkan air ini, Rasulullah bermaksud untuk membalas kebaikannya. Apa jawaban Ibnu Abbas? Saya ya Rasulullah. Bagaimana respon Rasulullah? Kemudian Rasulullah seketika langsung mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas pemahaman dalam agama. Ini adalah contoh potret bagaimana Rasulullah SAW membalas kebaikan seseorang dengan doa. Sehingga ini bisa kita contoh ketika kita tidak mampu membalas dengan kebaikan yang ia berikan kepada kita, maka kita bisa dengan mendoakannya. Kemudian yang ketiga yang harus kita fahami bahwasanya
Jangan sampai kita pada posisi bahwa kita ingin membalas budi, tapi merasa diri kita ini dalam tanda kutip dimanfaatkan. Merasa dimanfaatkan sehingga seakan-akan kita harus terus-menerus melakukan kebaikan itu. Betul Bapak Ibu ya? Ada orang yang berada dalam kondisi seperti itu. Apakah balas budi itu tidak pernah lunas? Nabi memberikan jawaban di penghujung hadis tadi. Apa jawaban Nabi? Balaslah kebaikan orang tersebut dengan, kalau tidak mampu dengan doa, tapi di penghujung hadis tersebut Nabi menjelaskan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Jadi kita ketika membalas kebaikan, kata Nabi, balaslah kebaikan tersebut sampai engkau mengira cukup untuk membalas kebaikan orang tersebut. Artinya apa? Berarti kalau kita sudah merasa cukup membalas kebaikan orang tersebut, maka kita boleh berhak untuk mencukupkannya. Sehingga kita juga tidak merusak, mohon maaf, mental orang tersebut. Sehingga dengan demikian kita tetap melakukan kebaikan, dan sekiranya kebaikan yang kita lakukan telah cukup, maka kita berhak untuk mencukupkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fauzan. Jadi kalau dipikir-pikir ketika kita merasa terbebani dengan hutang budi, ini sebetulnya malah lebih berat daripada hutang piutang ya. Jadi lebih berat hutang budi kalau kita merasa terbebani ya. Baik.